Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, anak-anakku, seperti biasanya, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Ya, anak-anak, hari ini kita masuk lagi pada tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, dan pembelajaran 1. Nah, anak-anak, Indonesia memiliki keberagaman adat, istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukuri karena dapat menikmatinya. Ya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatan pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional dari Betawi. Ya, ini adalah teks bacaan yang berjudul Dodol Betawi Mak Salma. Nah, anak-anak bisa baca sendiri di rumah. Dari teks bacaan ini terdiri dari 3 paragraf. Ini adalah paragraf yang pertama, lalu paragraf kedua, terus paragraf ketiga. Ya. Nah, di sini anak-anak, dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga, kita akan mencari tahu mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Nah, seperti pada pembelajaran awal, Ibu Guru sudah menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tapi sekarang juga Ibu Guru akan menjelaskan juga apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung agar anak-anak lebih bisa paham lagi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, anak-anak, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ya, anak-anak bisa lihat pada teks bacaan pada paragraf pertama. Di sini kita akan menentukan gagasan pokok. Nah, pada awal pembelajaran juga Ibu Guru sudah sering katakan bahwa gagasan pokok itu dia terletak pada awal paragraf dan dia berada pada kalimat utama. Nah, di sini sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun. Ini adalah kalimat utama dari paragraf pertama. Berarti kalimat utama ini mengandung gagasan pokok. Nah, kita lihat seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Nah, kalau kalimat yang kedua ini dia sudah masuk pada gagasan pendukung. Karena gagasan pendukung ini atau kalimat kedua ini dia menjelaskan kalimat atau dia menjelaskan ide utama atau kalimat pokok utama. Nah, ya. Oke. Kita lanjut lagi anak-anak. Nah, ini adalah diagram yang akan anak-anak mengisi pada diagram tersebut. Anak-anak bisa melihat pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Nah, di situ anak-anak temukan kalimat utama dan kalimat-kalimat pendukungnya. Nah, anak-anak tentukan mana kalimat yang mengandung gagasan pokok dan mana kalimat yang mengandung gagasan pendukung. Setelah itu, anak-anak menulis pada diagram tersebut. Ya, kita lanjut. Ya. Masih tetap dengan makanan tradisional dari Betawi. Aku suka sekali makanan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apakah makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Ya, berarti anak-anak
negara Indonesia ini penuh dengan banyak keberagaman, mulai dari pakaian adat, rumah adat, makanannya, alat tradisionalnya, tariannya. Nah, itu adalah keberagaman-keberagaman yang ada di Indonesia atau yang ada di dalam bangsa kita ini. Ya, kita lanjut anak-anak. Nah, ini dia adalah makanan-makanan tradisional yang berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Seperti sega jamblang, nasi pecel, lontong sayur, nasi krawu, dan nasi gudeg. Nah, kelima makanan tradisional ini dia berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, seperti sega jamblang ini berasal dari Cirebon. Ini adalah ciri khas Cirebon, makanan tradisional dari Cirebon. Nah, sedangkan nasi pecel ini makanan kesukaan dari daerah Jawa Timur. Sedangkan lontong sayur ini makanan tradisional atau khas dari Jakarta dan Jawa Barat. Sedangkan nasi krawu ini adalah makanan khas kota Gresik. Ya, berikut nasi gudeg itu adalah makanan tradisional, merupakan makanan favorit dari daerah Yogyakarta. Ya, kita lanjut. Nah, di beberapa daerah makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Ya. Nah, di sini anak-anak kita mau melihat media penghantar atau perambatan bunyi adalah benda padat dan benda cair dan udara. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar tersebut. Nah, seperti pada awal pembelajaran anak-anak sudah mempraktekkan masing-masing di rumah. Nah, ini ibu guru juga masih menampilkan pembelajaran ini, yaitu dari benda padat dan benda cair dan udara. Nah, lihat pada gambar pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kita lanjut. Nah, tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut. Ya, percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuannya membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Nah, untuk melakukan percobaan tersebut, kita membutuhkan alat dan bahan seperti piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 buah tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Nah, kita lanjut. Langkah kerja yang akan kita lakukan untuk melakukan percobaan tersebut. 1. Atau yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Yang kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Ketiga, pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji. Dan yang kelima, minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Nah, dari percobaan ini anak-anak bisa melakukan atau melakukan percobaan dengan meminta bantuan kepada saudara-saudara atau orang tuamu yang ada di rumah. Ya, kita lanjut. Nah, kesimpulan dari percobaan yang tadi. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari dari pembelajaran 1 ini, yaitu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Dan yang berikut, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks. Dan yang ketiga, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengar. Nah, anak-anak, tugas yang pertama tadi mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua dan ketiga. Sedangkan tugas yang kedua, apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada kedua jika kamu meletakkan piring kaca
Dan yang kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Dan ketiga, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung yang pertama? Ya. Oke, anak-anak bisa melakukan percobaan masing-masing di rumah. Nah, kita lanjut. Ya. Nah, anak-anak, mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada subtema 3 pembelajaran 1 ini. Kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.